TPP Podcast para Pemburu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Fox Layar di seluruh Indonesia. Hari ini kita perdana coba ngobrol sama teman-teman pemburu bau hunting di eh, luar Kalimantan ini. Ini ada di sini ada Om Kiki ya, dia dari Papua Barat ya, teman Fox Layar. Jadi bow hunting yang ada di Papua Barat ya gitu. Oke, Om Kiki sudah bergabung dengan kita, Om Kiki. Coba dicek dulu suaranya, Om Oh, Kiki. oke. Halo, tes tes satu dua tiga. Halo, Oke, assalamualaikum. salam. Salam Flyer Indonesia. Saya Kiki dari Papua Barat, tepatnya di Fakfak ya. Dan ini Oke. perdana sih kita ngobrol-ngobrol begini. Oke, mungkin konten ini buat apa sih? Konten pertama nanti buat teman-teman, mungkin kalau mau ada yang minat di bow hunting atau mungkin nanti bisa bergabung di Hoaxlayer, bisa kita eh, share nanti pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan di perburuan menggunakan panah kayak gitu. Kalau kan sebelumnya kan kita berburu pakai senapan ya, itu udah lumayan biasa, udah terlalu sering. Kita kalau memang pemburu biasanya mencari eh, adrenalin baru, nuansa baru, yaitu pakai yang lebih menantang dan susah. Yang menantang itu saya yaitu kompon dan panah. Oke, kita masuk ngobrol dulu sama Om Kiki. Om Kiki, kira-kira eh, pertama berburu kapan kira-kira? Waktu masih Hmm, kecil mungkin kita. kalau berburu sih itu baru ya, baru berapa tahun lah, sekitar 8 tahun kemarin lah. Tapi itu kan awal mula berburu itu saya kan pindah kota merantau juga dari Jayapura lah. Karena kan lahir besar di memang tetap Papua, tapi saya ke Papua Barat itu pertamanya di Papua, itu kotanya Jayapura. Terus ke Papua itu ke Fafak itu sekitar 2006 lah saya di Fafak. Nah, di situ tuh mulai cari teman, bergaul. Terus ada teman itu yang memang ya kebanyakan anggota polisi sih. Terus juga ada juga yang lokal juga. Nah, terus diajak berburu. Nah, saya itu penasaran, ih berburu itu bagaimana sih? Ya, pertama tuh awalnya lihat-lihat dulu, ngikutin orang, lihat gimana cara berburu. Nah, di situ mulai nih penasaran, ih coba kalau saya coba berburu sendiri ya bagaimana terus diajak teman nyoba nembak sendiri. Nah, jadi awal mulai berburu tuh nanti 2000 berapa itu sekitar 2009 lah, 9 atau 2010-an orang lebih segitu lah. Nah, Oke, itu awal, tapi itu baru awal-awal. oke. Jadi emang waktu kecil belum pernah Belum ngerasain, pernah, belum. belum sama sekali ini ya kayak gitu. Oke. Ya, Jadi belum emang pernah sama sekali. jadi lumayan lumayan singkat sih sebenarnya kalau dari 2009 ya Om ya, sebenarnya kan itu kan Ya. Om Kiki pakai apa tuh kira-kira, unitnya pakai apa, atau ikut sama teman-teman polisi Eh, pakai. awal itu yang ke awal pertama ikut teman-teman polisi itu kan mereka punya senjata ya. Ya, kayak macam SS1 gitu yang senjata dinasnya, tapi pelurunya itu kan biasanya mereka beli sendiri. Mereka kan kalau mereka kan bisa beli sendiri mungkin di kooperasinya, jadi mereka pakai peluru sendiri. Nah, itu berburunya itu memang jarak tempuhnya memang jauh ya bang, awal pertamanya. Jadi terus juga medannya dulu waktu sebelum aspal kayak sekarang ini masih medan lumpur, jadi kita dari kota tuh ke sana tuh hampir 5 jam 6 jaman gitu. Jadi berangkatnya tuh dari kadang jam 11 pagi itu udah jalan. Oke. Jadi udah prepare tuh jam 11 pagi itu udah jalan sudah. Itu awalnya sih kalau berburu pertama. Hmm. Tapi apa sih Om, kita kalau ngelihat hasil sekarang kayaknya emang bagus gitu ya. Kalau saya lihat kan Om Diki nggak pernah sama sekali eh, megang panah sebelumnya kayak gitu. Ya. Kemudian waktu kecil pernah nggak sih? Misalnya kayak dulu waktu kecil megang-megang panah tradisional gitu, longbow gitu, pernah nggak sih? Nggak pernah sama sekali bang, nggak pernah sama sekali. Tapi
karena mungkin dulu tuh kan ada film kartun ya kalau nggak salah itu Robin Hood. Nah, di situ awalnya pertama lihat, terus kedua itu nonton film itulah Robin Hood itu. Saya lihat, ih kayak penasaran, enak gitu. Nonton orang memanah dan itu pingin coba tapi belum sempat sempat istilah lama sekali lah Bang. Saya pingin tuh berburu pakai kompon bo itu sudah pingin udah lama sekali tapi belum tahu caranya, terus belum tahu ya belinya di mana, terus carinya di mana. Itu belum tahu sama sekali itu memang blank. Terus juga berapa tahun ke belakang ini kan ya alhamdulillah di Papua ini kan internetnya udah mulai dari 3G terus masuk 4G dan mau masuk 5G juga. Itu yang terus internet wifi-nya udah mulai kencang juga Indohome-nya. Nah, di situ sering nonton YouTube, Bang. Saya nonton YouTube. Ini pengalaman saya nonton YouTube. Jadi yang saya nonton itu berburu tapi awalnya memang pakai senjata. Nah, terus saya nonton-nonton kayak kurang seru, Bang. Nah, terus saya dapat iklan gitu kayak macam short gitu, short movie gitu, short-short yang di YouTube itu mereka Hmm. berburu pakai kompor, tapi dari Ya. luar negeri bang, itu yang di luar-luar, yang di Eropa lah saya nonton. Nah, itu bilang kok wih asik bang. Nah, di situ keseruan terus saya nonton. Cara mereka memanah, cara mereka kayak kalau di Indonesia kan kita nyanggung ya bang. Ya. Mereka kan kalau di Eropa kan nyanggung juga kan kayak nunggu jadi nonton story-storynya mereka tuh kadang berburu itu tidak 1 hari doang langsung dapat gitu. Kadang itu sampai 3-4 hari baru mereka dapat istilahnya buruan 1 ekor itu. Nah di situ. Nah terus nonton-nonton itu terus bang. Nah kepikiran nih, ih pingin coba. Terus saya itu sempat cari saya cari itu di pencarian YouTube itu Bow Hunter Indonesia. Nah, alhamdulillah itu dapat Bang Hopfire dari Kalimantan ini. Nah, di situ saya coba nih Bang. Jadi di situ saya pertama itu coba di YouTube ya Bang. Saya coba komen di YouTube Bang. Saya bilang Bang bisa minta WhatsApp atau Instagramnya waktu itu. Nah, terus saya cari namanya kan, situ ada namanya. Saya lihat, oh, nah saya coba cari di Instagram. Nah, di Instagram juga saya DM Bang, minta tolong gimana cara pakai kompon itu gimana, cara belinya di mana. Nah, di situ awalnya. Jadi Oh, ya. emang wow. Hmm. Oke, bener Om Kiki. Ya, itu emang awal mula kita jadi apa sih berkenalan lah kayak gitu. Walaupun kita jauh sebenarnya Ya, betul. beda pulau eh, ratusan kilometer kayaknya atau Bermil-mil ribuan lah. kilometer. Ya, Ya. Jadi emang sebenarnya kalau orang yang nanya-nanya itu di YouTube sama di IG sebenarnya emang sebelumnya banyak Om Kiki kayak gitu. Bahkan ada temen yang dari Jakarta hmm, juga yang pengen berangkat ke sini kayak gitu. Kalau ada season atau mungkin ada musim berburu babi hutan. Tapi mereka kadang-kadang ya nanya terus ngelihat harga komponnya itu mungkin dia nyarinya yang mahal kali ya Om ya, ya, eh, bukan yang produk Sanlida atau yang lain-lain. Sebenarnya kalau kalau yang Sanlida udah kualitasnya sama kayak PSE-nya si Amerika sebenarnya kualitasnya juga sama kayak gitu. Buktinya Om Kiki juga sekarang berburu pakai pakai Sanlida. Saya juga awal dulu pakai ya, Sanlida ya nggak ya, kalah jauh nggak kalah sama yang buatan Amerika sebenarnya walaupun harganya bedanya hampir separuh sebenarnya bisa terjangkau kayak gitu. ya, benar, benar, Jadi Bang. memang jadi memang sebelumnya banyak yang nanya-nanya, kemudian ke IG saya juga ke YouTube juga banyak yang nanya-nanya, tapi Om Kiki yang kayaknya bener-bener apa sih nanyanya tuh detail gitu, gimana nyetingnya, gimana arrow, setting vanes, kemudian broadhead gimana, nyeting tarik panjang tarikan, kemudian berat tarikan gimana, kayaknya orang ini benar-benar eh, mau belajar kompon kayak gitu. Ternyata waktu apa sih awal pertama berburu gimana Om ceritanya? Maksudnya waktu pertama kesan Jadi, pakai panah gimana? Susah atau gimana kira-kira? jadi eh, kalau menurut saya sih tidak susah bang, karena waktu waktu yang saya pesan barangnya datang itu kan masih settingannya kan masih dari pabrikan, jadi masih agak ringan gitu tarikannya. Saya coba narik bang, ringan, enteng gitu. Nah, saya coba eh, bikin sasaran dari apa busa gitu bang. Nah, nembak, oh belum. Nah, di situ jadi penasaran, ini cara nyetingnya gimana nih bang? Nah, gitu. Tuh, coba-coba mana dulu di rumah. Saya coba, oh enak. Nah, di situ
Saya tanya lagi loh, tapi penasaran. Tapi kan kalau tarikan segini, apa bisa bikin binatang yang mati? Ini ringan sekali bang, waktu itu pertama datang. Nah, saya coba-coba. Nah, saya lihat terus itu udah DM Bang juga, bagaimana DM Bang Budi ini bagaimana cara nyetingnya, cara ininya, terus cara ngukurnya, terus sambil lihat referensi dari luar juga, dari yang YouTube-YouTube yang istilahnya sudah ya, yang sering pakai kompon lah. Itu Hmm. oh gini 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 caranya. Oh, cara ngukur panjang tangannya. Oh ini cara panjang tarikan tuh gimana cara ngukurnya. Nah di situ saya pelajari juga bang. Lumayan bang, pelajarinya hampir 2 bulan lebih baru berburu bang. Nah, terus berburu awal itu pakai kompon bo, Bang. Itu kan eh, waktu saya beli itu kan paketan full, Bang. Itu udah ada aronya. Aro yang bawaan dari Sandida itu yang dikasih dari tokonya. Nah, itu saya coba beli brown head-nya. Brown head-nya alhamdulillah ya mudah lah waktu itu di Tokopedia, tapi ya kalau menurut saya yang sekarang sudah dapat brown head yang bagus, brown head itu memang tidak recommended sih, Bang. Memang kalau istilahnya brown head itu memang pengestrationnya memang bagus, Bang sebenarnya. Kalau kita lihat di YouTube, Bang, Iya benar. tapi pas eksekusinya iya pas eksekusinya itu kurang bang, dan dia jarang tembus yang bonnet yang waktu itu saya beli. Jadi 6 aro itu yang saya pakai, saya beli lagi setengah lusin juga, aronya safnya sama Vanes itu pun rekomendasi dari om juga, beli di toko mana harganya berapa. Nah itu saya sini saya coba pasang sendiri bang, dan beli alatnya, cara oh ini cara lihat juga di YouTube, lihat juga dari YouTube-nya Bang Budi sendiri, saya lihat oh ini cara pasangnya segini, terus ini oh gini-gini, oh enak alatnya harus ada ini. Nah itu bang, jadi saya mulai kumpulin alat-alatnya dulu satu-satu, saya coba pasang-pasang, terus sambil pelajari juga dari yang lain-lain, dari media-media yang lain, cara pasang panes yang benar ya gimana, cara ngukurnya, terus kita eksekusi nanti waktu nembaknya gimana juga. Nah, eh, yang kalau kita latihan ya Bang ya, kalau saya waktu latihan itu kan kita latihan istilah dengan sasaran sama nanti kita berburu itu memang jauh sekali berbeda Bang. Karena kan Iya kalau benar. kita ya kalau nembak sasaran itu kita pasti plong lah bang, nggak ada beban, nggak ada ini. Tapi waktu pas ketemu buruan pertama kali bang, itu jantung berdebar, minta ampun, kencang bang. Nah itu kadang itu bikin saya nggak konsentrasi nembak juga sih bang waktu nembak. Jadi nembak awal itu kena bang. Itu kalau lihat size buruannya lumayan bang. Kalau sekitar sekitar 80 sampai 60, pokoknya dari 70 sampai 80 kilo bang. Itu size-nya besar sekali, dan nembaknya itu waktu itu kan belum tahu juga, belum tahu begitu paham, jadi memang nembak itu kena bagian bagian perut bang, tapi itu dekat sama bagian lungsnya ya, bagian paru-parunya. Itu saya lihat aronya tembus, aronya keluar tapi masih ada separuhnya itu di titik masuknya, itu saya lihat. Nah tapi waktu itu kan harusnya kalau yang di luar negeri ya, atau yang di Eropa kebanyakan ditunggu bang, ditunggu jeda ada sekitar 1 atau sampai 5 menit gitu ditunggu. Nah nanti baru ngikut jejaknya. Nah itu yang setahu saya, yang saya lihat ya pemahaman saya. Nah tapi waktu pas nembak itu saya langsung nggak langsung tidak nunggu bang, langsung saya ikut. Nah di situ. Jadi itu pertama kali Aro hilang sama Vanes, pokoknya semua lah, brown headnya semua hilang. Itu pertama kali, dan buruannya nggak dapat tapi darahnya full bang. Nah tapi yang kesulitannya itu karena medan yang waktu yang saya berburu ini juga rawannya lumayan luas ya bang, Lumayan jadi susah ya gitu ya. buruannya hilang, ya susah. Itu ya buruannya hilang. Nah itu Oke. pertama. Yang kedua Oke. juga begitu bang, itu bang saya nembak berapa kali ya, sampai 6 aro itu yang baru itu hilang semua, sama brown headnya juga. Waduh, itu sempat juga gini ya Bang ya. Ya, mungkin awal saya pakai combo ya. Jadi waktu nembak itu poin itu senang banget, tapi kita pas nggak dapat buruannya itu sempat kecewa Bang. Iya. Kecewa sekali, berat. Dan itu saya Kadang-kadang mikir, ini loh, loh. Kadang-kadang kan kita ya, sampai sampai nggak bisa ini tidur Bang. gitu ya, kepikiran gitu ya. Ya, benar. Benar Bang, itu benar sekali Bang. Itu sampai nggak bisa tidur. Jadi saya pikir, loh, kesalahannya saya itu di mana waktu Benar, ya nembak itu. itu. Benar. Apa memang atau memang sampai kan sempat juga kayak gini Bang. Saya sampai DM, kita WA ya lah, WhatsAppan itu Bang. Saya sampai nanya, Bang, ini
kenapa ya saya nembak darahnya full tapi binatangnya nggak mati. Terus ngikut jejaknya, nyari-nyari range spotnya itu malah nggak dapat bang. Nah di situ jadi sempat mikir ulang-ulang, atau mungkin karena saya nembaknya kekuatan panas saya kurang, atau bagaimana, atau mungkin Sunlida ini memang kualitasnya mungkin buruk gitu. Waktu itu sempat mikir gitu bang, atau saya harus cari yang pohon-pohon yang lebih lebih bagus lagi, Bagus atau gitu. harganya lebih mahal lagi. Iya, yang lebih bagus lagi ya. Saya pikir. Nah, tapi sambil itu juga bang, saya nonton bang punya video. Tapi kalau menurut dari saya tembakannya sudah sesuai sih bang. Tapi apa kekurangannya saya itu yang masih saya cari waktu itu. Cari terus sambil nonton review video-video dari Eropa. Oh, nembaknya gini, atau mungkin bisa di situ dibilang juga ada beberapa itu ya bang yang diomong sama orang Eropa itu bilang itu kekuatan kekuatan Kongbon Bo itu memang sudah kuat tapi tergantung dari brown headnya bang. Iya Ternyata benar-benar. ternyata di situ kalau brown headnya tidak tajam atau brown headnya masa hambat untuk masuk ke buruan itu terlalu banyak, atau itu dibilang apa ya, bilanya terlalu banyak, kadang itu yang bikin buruannya Mati. nggak mati. Nah, iya nggak mati. Nah di situ Kalau ini Om Kiki, itu apa sih? Kalau ibaratnya, eh Om Kiki sebelumnya pernah pakai ini nggak sih? Pakai unit lain nggak sih selain panah kayak gitu misalnya berburu atau pakai oh panah pernah ini pertama? pernah Pernah. Nah, sekarang gini, kalau eh, panah ini perdana, sebelumnya perdana. itu pakai PCP bang, Heeh. PCP. Sekarang gini Om Nah Kiki, tapi itu nah, perbedaannya apa kira-kira? Apakah lebih berseni panah atau cukup kayaknya kalau saya pribadi sih Om ya karena memang sudah pernah pakai senjata kayak gitu sama nah, Pak sama panah sebenarnya seninya lebih banyak panah karena kita banyak ya intinya iya banyak benar yang diperhatikan kayak gitu. Kalau Kiki gimana coba ya. jelasin kalau Kalau menurut saya begini bang, awal pertama berburu seru ya, pakai senjata ya, pakai senjata itu seru. Nah, lama kelamaan saya berburu pakai senjata, tapi kayak macam udah biasa bang, ya udah biasa sekali, kayak macam adrenalin itu kurang bang. Nah, terus saya lihat tuh konvo itu kayak macam seru sekali, dan waktu saya coba bang itu memang beda jauh, dan kalau dihitung dari sininya memang sangat jauh bang. Karena kalau di konvo kita harus perhitungan jaraknya. benar Nah, terus kita harus memang betul-betul istilahnya hilangin hilangin paniknya di ini. Terus kita nggak boleh ragu-ragu juga. Terus kita memang harus konsentrasi full. Tapi kalau di senjata kan tidak terlalu bang. Yang penting pelurnya udah keisi. eh, kita kalau pakai teleskop ya, yang penting kita udah nggak goyang, posisi sandarannya bagus, udah pasti pasti yang pas titiknya kan, posisi titik matinya kan udah tahu kan, lebih gampang lah bang, tinggal nembak pos pasti tumbang. Tapi kalau panah nggak semudah itu, kita harus memang betul-betul tenang, ngatur napas baik-baik, memang betul-betul bidikan kita sudah sesuaikan, kita juga harus tahu jarak jarak kita sama buruan tuh berapa meter, berapa jauhnya. Dan itu yang bikin memang jauh bang. Bikin saya memang wah ini pokoknya top lah. Seru pokoknya di situ. Yang bikin memang seninya di situ lah. oke Om Kiki. Kalau Eh, saya pertama itu yang berburu yang berburu, hmm, oke berburu pakai ya ini bang ya, saya pakai senjata ya bang. ya Yang pertama kali bang, itu awal pakai senjata PCP itu baru berapa tahun ke belakangan. Nah itu saya juga belinya itu memang lumayan mahal bang, karena posisinya memang kalibernya kecil 4,5 itu, tapi senjatanya buatan luar. Itu dapat juga dari review di YouTube, reviewnya itu Samyang ya, Samyang Golden Sapphire kita pakai itu. kencang juga Om Kiki kalau nggak salah ya Samyang itu kan sama kayak Samyang ya yang kayak shotgun itu kan Iya, dia iya, jenisnya iya kayak kayak shotgun itu bang. Kayak shotgun. lumayan mahal sebenarnya Itu kalau kencang bang. kalau beli itu kan dapat PSE sebenarnya kalau kalau dibeliin panah sebenarnya Iya mungkin ya benar itu bang. dapat PSE lah yang berarti yang harga belasan lah Tapi ya kan belasan waktu juta. itu bang, nah, hari itu kan belum tahu bang, jadi kan
yang penting ada senjata waktu kita jalan-jalan ke situ kan. Yang pertama itu saya pikir itu kalau senjata kan enteng di bawah, mudah, nggak ribet gitu. Tapi semakin sering berburu pakai senapan itu mulai istilahnya mulai dapat titik kayak macam kurang seru, gitu, kurang kurang istilahnya kayak macam biasa-biasa aja gitu. Kurang ada adrenalinnya. Nah, kurang bagaimana ya kayak biasa aja gitu bang berburu pakai senapan. Nah di situ saya pingin coba karena nonton YouTube terus ya kebetulan pas dapat Bang Budi juga sharing-sharing. Nah di situ bikin penasaran. Oke, begini, ini pertanyaan selanjutnya nih. Nah, Apa sih? eh, di 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 teman-teman nih, teman-teman perburuan, itu kadang ada yang nanya nggak sih kira-kira ibaratnya mati nggak sih pakai panah nih sebenarnya kayak gitu? Ada nggak sih pernah uh, digituin sama teman? banyak bang, itu Banyak ya. banyak sekali. Ya banyak sekali. Dan mereka tuh bukan bukan hanya bilang apa mati nggak. Kadang sampai ada tuh yang bengong gini bang. Waktu kita nembak itu bengong, ih mati ya? Sampai bilang begitu. Kalau pakai bahasa hari-hari di Papua ini kan ada logatnya sendiri lah, dialeknya sendiri Hmm. gitu. Ih itu mati kah? Gitu. Sampai sampai bengong orangnya gini. Ah mati kah gitu. Nah, itu, nah buktinya kan kita buktikan kalau panah itu bisa membunuh bahkan lebih lebih istilahnya lebih mematikan daripada senjata. Kalau menurut saya sih bang, saya pikir seperti itu lebih mematikan daripada istilahnya senjata PKP lah saya bilang. Oke. Nah itu sampai bengong-bengong umat dan sempat itu waktu ada video ada videonya di YouTube yang saya sharing-sharing di teman-teman itu sempat begini itu bisa bisa bunuh binatang gitu atau itu maksudnya itu memang bisa membunuh gitu. Saya bilang bisa membunuh hanya tergantung dari kitanya dan banyak juga yang istilahnya teman-teman penasaran hanya itulah mereka kadang pikir mau belinya di mana, terus cara makainya gimana. Tapi saya sempat sudah tawarin, ayo coba-coba gitu, coba punya saya gimana rasanya gitu, Bang. Sekarang mungkin tarikannya berapa LBS Om Gigi? 70? Sekarang saya pakai 63, 63 Bang. Kalau saya 63. maksimalnya kan ini sudah paling maksimal ya, karena kan panjang tangan saya itu 2,65 inch, Bang. Oh, Jadi maksimalnya itu dapat di 63 pounds. 63 pounds kalau nggak salah. iya. Kalau saya lihat di buku Hmm. panduan yang Sandrida punya itu 63 pound. Berarti biasanya kan kalau memang lebih panjang tangannya, tarikannya jadi lebih berat kayak gitu. Iya, lebih lebih berat. Karena istilahnya Iya, ya Bang, tapi sekalipun dengan tarikan segitu, daya tembusnya udah oh ya, lumayan Bang. udah bagus sebenarnya. Sebenarnya tergantung tergantung di berat headnya juga sih sebenarnya. Sebenarnya berat tarikan 40 itu udah kalau di rekaf ya. Rekaf itu kan Ya. 40 35 40 itu udah kencang sebenarnya udah bisa nembusin kayak gitu. Tergantung sama berat headnya kalau kita pakai yang mekanikal yang kebuka itu kan suka kadang-kadang stuck nyangkut di badannya itu Nah, kadang-kadang nggak mati ini Bang, kayak gitu. ini saya ada cerita lagi nih. Yang brown head yang kedua saya beli itu mekanikal Bang. Hmm? Isinya tiga. Nah, saya beli tiga itu waktu awal saya poin ya Bang. Itu senang banget Bang, pakai mekanikal. Awal pertama kali poin. Tapi itu nembaknya dua kali Bang. Itu nembaknya dua kali. Jadi nembak pertama itu yang ada di videonya Bang juga itu, yang di YouTube-nya Bang itu nembak pertama tembus. Dia masih lari Bang. Dia masih lari. Jadi kita ngikut. Ya waktu yang kedua itu, yang pertama memang nggak sempat kerekam sudah Bang, karena pas sudah depan mata waktu itu. Jadi nembak tembus. Saya udah nggak pusing arrow yang pertama Bang. Saya masih ngikut buruannya. Nah waktu itu dia sempat berdiri karena pas di antara sawit-sawit itu berdiri istilahnya nggak ada rumput-rumput juga bang. Jadi pas berdiri itu langsung saya sudah pasang arrow yang kedua, nembak dan nembaknya itu pas kena di bagian tulang besarnya itu bang. Itu langsung Hmm. tumbang. Jadi nggak ada kayak macam lari lagi, ya, itu langsung tumbang. Itu yang tembakan kedua. Dan itu bikin senang sekali bang. Nah Iya. tapi setelah itu ternyata gini bang, mekanikalnya itu kelemahannya itu eh, bilahnya itu cepat tumpul Oh gitu dan ya. cara gosoknya itu agak sulit, iya bang. Hmm. Dan itu ya kadang juga suka macet. Waktu yang Bang bilang sendiri kayak tadi itu Bang, bilanya kadang itu waktu kita nembak, bilanya kadang macet untuk membuka gitu Bang.
Jadi ada beberapa mekanikal bagus, ada juga yang jelek bang. Tapi mendingan kalau saya perbandingan ya bang ya. Mekanikal sama istilahnya yang paten apa brown headnya itu mendingan yang paten bang. Itu lebih membunuh daripada yang mekanikal. Kalau saya Jadi rasa lebih lebih itu baik kayak gitu. yang lebih bagus sekalian daripada kita ngebuang-buang apa sih Ya, poin kayak gitu ya. ya Sebenarnya. buang-buang poin. Kalau ini Om Kiki, Dan tapi nah apa kalau itu ini bang? poin pertama kira-kira poin pertama itu eh, kenanya di bagian mana kira-kira? Kalau bisa tumbang poin pertama. Pasti ingat nggak kira-kira? Eh, masih masih bang. Itu poin pertama itu nembak pertama ya bang. Sebenarnya udah mau mati sebenarnya bang. Tapi saya masih ragu waktu itu. Maksudnya ah masih mau jalan karena sempat dia jalan tuh sekitar 30 meter bang dari tembakan pertama. Jadi saya tembak itu memang pas itu antara kaki kaki depan dengan perut itu kalau dari kaki depannya bang itu mungkin jaraknya mungkin sekitar 5 jari bang. Pas di bagian sikutnya itu bang. Apa kalau di tangannya kita tuh pas lengannya itu. Nah Ya. itu mundur sedikit bang dari tangannya. Itu shootnya di situ pertama. Nah, sebenarnya pas aronya tembus, sebenarnya kan udah kena paru-parunya ya sih bang. Itu waktu lihat orang yang ngambil buruan itu mereka udah belah dan mereka bilang itu kena paru-parunya. Nah itu tapi memang saya masih belum yakin kalau saya itu jangan saya pikir masih mau lari lagi karena pengalaman Hmm. pertama itu waktu nembak itu kan masih lari terus bang. Nah jadi saya pikir mendingan saya double sekali lagi. Nah, waktu saya double itu saya pikir ini mungkin kasih naik sedikit kali atau ke depan sedikit. Pas di depan kakinya mungkin itu lebih pas mungkin jantungnya. Ternyata itu agak naik sedikit bang. Pas kena di tulang besarnya itu. Jadi dia langsung lumpuh bang. Nggak gerak Tulang leher lagi. ya. Tulang leher belakang sini berarti Iya, kali ya. tulang leher. Iya, iya tulang leher. Oke. Pas Oke. di situ. Sama Dan ini lagi Om aronya Kiki. itu yang kedua malah, malah patah tiga loh bang. Yang kena pas lehernya itu. Oke. Sama nih sekali lagi. Kita ini waktunya kayaknya udah mau habis Om Kiki. Takut kelamaan nanti kita nih. Apa sih sama ini Om Kiki? Waktu pertama kali berburu ada yang miss nggak kira-kira waktu nge-shoot? Banyak nggak kira-kira? Oh, banyak sih, Bang. Banyak lah, banyak lah. Banyak, bukan satu dua kali miss lah, Bang. Itu banyak, banyak yang miss. Dan sampai waktu pas miss itu kan brown headnya rusak, aronya patah, aronya hilang. Itu banyak, Bang. Bukan satu dua aro yang hilang. Jadi di situ juga kalau kita berburu pakai konbon boy ya, Bang. Istilahnya kalau menurut saya memang lebih banyak latihan. Jadi sering-sering kita nembak, sering-sering kita coba dengan jarak yang sama. Terus memang kita memang terus juga memang paling penting itu kita apa sih bang? Eh, Cara pengaturan aronya di bow itu memang harus betul-betul benar bang. Kalau enggak itu tembakannya pasti miss. Nah, walaupun kita udah tahu nih kayak macam kita punya range finder untuk mengukur jarak, tapi waktu kita nggak mengukur aronya betul-betul lurus di konpon bow-nya, settingannya itu sangat-sangat Fatal pasti lagi miss. ya. Fatal itu. Ya, sangat-sangat padat. Hmm. Jadi memang penting memang betul kita harus waktu beli aro itu memang kita harus cari tahu memang cara nyetingnya, cara menggunakan bow itu sendiri gimana. Itu yang memang penting sekali sih Bang. Sama perbanyak latihan. Terus ya Bang, yang yang sekarang masih pelajari saya itu dibilang itu target panik Bang. Ini Iya benar. hilangin panik di kita kayak kita kan sempat emosi pasti kan ada emosi yang naikin. Nah, itu memang harus kita hilangin pelan-pelan tuh, Bang. Itu yang memang penting sekali, Bang. Kalau saat berburu, target panik lah kalau dibilang. Iya oke. Itu juga sering kamu biasanya kalau kita lagi pertandingan target panik itu bahaya. Kita belum di otak kita belum ngerilis tapi ini udah rilis duluan kayak gitu itu biasa. Ya. Kadang-kadang kita belum Benar. belum pas ke target itu udah ngetek duluan kalau Ya, enggak ya kita kadang-kadang mau ngepasin ke target tuh malah goyang 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 nah itu target panik benar biasa. itu, Bang. Ya. Sama ini mungkin kayak lagi pertanyaan nih. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Eh, waktu
target buruan datang. Kita kan tahu datang nih, atau kita ngeliat target buruan kayak gitu di depan Hmm. mata kita. Ada nggak sih kepikiran kayak ini lepas nggak ya? Sayang hilang aronya nggak ya kayak gitu, atau langsung aja nggak ada kepikiran apapun, langsung shoot aja, atau ada kepikiran kayak takut aronya hilang atau takut ini lepas kayak gitu. Ada Hmm. nggak sih kayak gitu? Kalau pas eh, kalau untuk aronya hilang sih saya tidak kepikiran. Yang kalau pas buruannya masuk, yang kepikiran saya tuh harus bisa poin bang, harus bisa poin. Nah, kalau untuk masalah aronya, istilahnya itu biasalah. Namanya kita berburu, apalagi dengan kompetitor itu pasti hilang itu ada, hilang patah itu pasti bang. Tapi yang kepikiran pertama itu kita itu ini harus poin gitu loh. Itu yang pertama. Kalau di saya waktu pas buruan ini, saya harus nunggu sampai kapan jarak yang untuk nembak, dan yang pemikiran itu ini harus poin, harus tumbang ya buruannya. Itu yang pikiran utama saya sih di situ bang. Nggak pikiran masalah arrow hilang. Tapi yang kalau pas buruan kayak macam tembakannya miss, shootnya miss, nah itu baru kepikiran di arrow. Tapi kalau pas kena kita nggak mikir arrow bang. Jadi kalau udah kena pas, istilahnya kita nembak waktu shoot itu, masuk kena, itu kita nggak mikir arrow bang. Kita yang mikirnya tuh dia tumbangnya berapa jauh gitu aja. Itu Baik. sih yang pikiran. Oke. Iya. Hmm. Oke, Om Goki, mungkin kita pengen ngobrol panjang lebar lagi. Kita takut ini apa sih, nanti kita share di YouTube, takutnya orang bosen ngedengarnya. Kayak gitu. Kita ini kan Oh iya. apa sih, konten pertama. Nanti kalau responnya bagus di teman-teman di YouTube, kita buat ya 1 jam ke Amin. masalah lah kayak gitu. Oke, Om Kiki, mungkin Oke bang. itu saja. Tapi banyak yang harus banyak yang kita obrolin sebenarnya, Om Kiki ya. Mungkin Ya sebenarnya pesan-pesan aja, Om ya Kiki. masih banyak sih. Uh, Pesan-pesan saya sih buat Teman-teman Hotliner gitu. Indonesia, ya untuk teman-teman Hotliner Indonesia, jangan pernah jangan pernah berhenti mencoba sesuatu yang hal baru, apalagi menggunakan panah itu sangat-sangat worth it. Istilahnya adalah kita punya seni seni sendiri, terus yang kedua kita punya olahraga, dan istilahnya kalau memang ada sesuatu kayak macam perlombaan kita bisa coba. Itu sih tiga yang manfaatnya banyak lah untuk olahraga yang paling penting. Oke. Oke, itu aja. Makasih Om Kiki ya. Mudah-mudahan nanti Oke, ada makasih ada sama. ada teman lagi, mungkin entah dari Sumatera, entah dari Ambon kali. Sebenarnya banyak sih kemarin tuh, ada yang dari Jayapura nanya juga, Om. Kemarin tuh nanya, gimana sih belinya di mana gitu. Tapi eh, nggak tahu lagi gitu, nggak ada lagi ngubungin lagi. Mungkin ya Oh ya, dia maaf, ngeliat. ini satu hal juga buat catatan buat teman-teman ya. Nah, kalau kita kayak macam kita kan bukan di daerah ibu kota lah, macam-macam di pelosok kayak saya di Papua gini, yang kendala paling berat itu memang kita mau cari sesuatu kayak macam kompon boy itu agak sulit bang. Kita mau cari informasinya di mana itu kan, karena rata-rata juga kayak macam olahraga beberapa daerah atau beberapa kabupaten di pelosok-pelosok Papua itu nggak punya informasi tentang kompon bow. Nah itu yang salah satu hal yang memang kurang edukasi juga di situ. Mudah-mudahan dengan video ini mungkin bisa mendorong teman-teman semua untuk menggunakan kompon bow. Oke. Nah, oke Kiki, waktunya mungkin sudah Oke. habis. Kita Oke, sudahin ya, aja. ya, Salam buat keluarga di ya, sana. Sehat-sehat Om Kiki. Kita tunggu lagi nanti ya, video Waalaikumsalam. perburuan di Oke, sana. siap. Oke, one shot, one kill.